sana disambut bencana ini rasanya biasa-biasa aja. Indah. Soalnya banyak banget yang ngebuang sampah tuh ke sungai. Dia kan bapaknya ke bawah sama longsor, ya kata itu tempat wisata banyak yang rusak gara-gara ombaknya besar. Korban hilang ya ada yang ketemu meninggal, ada yang ketemu selamat, hutannya juga ada yang ditebangin, makanya terjadi longsor. Ngapain di kosan? Iya, tidur, main. Katanya kan kemarin tuh gara-gara orang tua di peternakan juga, jadi mending ke peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk, atau bisa juga dilihat di channel YouTube SPM Radio Seman 1 Cijeruk. Masih sama Periansa. Hari ini kita ada kedatangan alumni yang pernah kita undang ke sini, yang akan kita tanya-tanya bagaimana sih keadaan dia waktu terjadi bencana di Lombok. Sebelumnya kalian sudah tahu, tapi kalau belum tahu silahkan memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Cayanto Satria Praswibi, sering dipanggil Labi. Apalagi ya, rumahnya di mana sih? Oh, rumahnya di Pasir Bogor dan sekarang lagi kuliah semester 6 di Universitas Mataram. Oh, lagi kuliah? Enggak sih maksudnya. Maksudnya Iya, masih kuliah. Iya, masih kuliah. Jurusan peternakan. Peternakan. Nah, kira-kira kenapa nih dia ngambil peternakan? Soalnya dia mau jadi peternak se-Jabodetabek. Enggak sih, karena dijebak aja sama BK. Hah? Dijebak sama BK? Terima kasih Pak Rizky. Dapat. Kenapa ini dijebak gimana ini? Katanya kan kemarin tuh gara-gara orang tua di peternakan juga, jadi mending ke peternakan gitu. Oh, jadi orang tua peternak, anaknya juga harus jadi peternak? Enggak, maksudnya nggak peternak juga sih, maksudnya kerjanya di ternak gitu. Oke. Di balai ternak. Kita langsung aja deh nanya-nanya. Nah, kamu itu pas ke Lombok lagi itu kapan sih? Lombok itu kemarin November akhir. November akhir. Iya. Kenapa kesana? Emang kuliahnya udah offline lagi? Waktu itu ada praktikum offline, ada 2 praktikum sebenarnya yang offline tuh. Yang pertama reproduksi ternak, itu kita ngambil kambing kacang. Kambing kacang. Iya. Habis itu yang kedua itu kita ke warga, 10 warga yang punya peternak kita wawancarain. Itu aja. Oh, jadi emang harus ke sana gitu, iya. nggak bisa di sini. Iya, betul. Oke. Nah, pas kondisi saat sebelum bencana di sana itu gimana? Sebelum bencana sih biasa-biasa aja, tapi karena curah hujan yang besar banget, hujannya nggak berhenti-berhenti dari malam sampai pagi, kadang sampai sore pun masih hujan. Itu aja yang menjadikan banyak bencana. Oh, gitu. Nah, pada saat bencana terjadi itu kamu lagi di mana? Itu saya lagi di kosan. Di kosan? Iya. Ngapain di kosan? Iya, tidur, main. Oh, waktu itu lagi nggak ada jam kuliah? Nggak ada. Jadi kalau misalnya nggak ada jam kuliah, tiduran doang? Tiduran, main game, nonton, udah itu aja. Ya elah, enak banget dah ya, kayak. Kadang main ke pantai juga kalau nggak hujan. Oh iya, karena di situ dekat sama pantai ya? Dekat sekali. Nah, menurut kamu selain curah hujan yang tinggi, apa nih penyebab bencana ini? Penyebabnya juga kemungkinan kemarin tuh ada yang bilang gara-gara hutannya juga ada yang ditebangin, makanya terjadi longsor. Oh, hutannya jadi ditebangin. resapannya tuh air yang dari hujan tuh nggak diresap secara sempurna, jadi menyebabkan banjir. Sehingga menyebabkan banjir dan longsor itu ya. Betul. Oke. Nah, jadi buat teman-teman jangan suka menebangin hutan. Kalau bisa tanamin hutan gitu ya. Tuh. Nah, kondisi para korban pada saat itu gimana? Banyak yang hilang kah atau tewas kah? Yang ke bawah banjir waktu itu yang saya tahu ya berempat. Yang ke bawah longsor 1 orang itu teman saya, bukan teman sih, bapaknya teman saya. Sisanya pada kehilangan rumah sama harta aja. Kehilangan rumah sama harta aja? Iya, betul, kebanyakan. Iya, betul. Kalau sedikitnya? Kalau sedikitnya itu yang meninggal. Yang meninggal, tapi yang korban hilang gitu? Korban hilang ya ada yang ketemu meninggal, ada yang ketemu selamat, gitu aja. Sama deh kayak bencana-bencana lain. Oke. Nah, ada pengungsian nggak sih di situ? Pengungsian ada, yang dibuat itu waktu itu sama pemerintah setempat, dibikin pengungsian sementara, kayak tenda dung. Pakai tenda? Iya, tenda yang kayak buat hajatan sama yang peleton. Tenda peleton? Iya, gitu.
Itu tenda yang kayak hajatan kayak gimana? Ada juga yang gitu yang pakai terpal Oh, juga pakai ada. terpal. Iya, gitu deh. Tapi keadaan masyarakat di sana baik-baik aja kan setelah itu. Baik secara fisik kemungkinan iya, tapi secara hati sama apa sih namanya? Psikis gitu Iya ya. betul, kayaknya tidak. Trauma Sama gitu trauma ya. juga. Nah, itu dari lokasi bencana sama titik pengungsian itu jauh nggak sih jarak? Jaraknya dekat, paling cuman 100 meteran. 100 meteran. Iya. Nah, itu mereka nggak takut bencana susulan gitu bikin pengungsian di situ? Kemungkinan tidak, karena ya mau gimana lagi. Tempatnya yang ada cuma di situ, yang lapang. Oke, selain bencananya itu kan tadi longsor sama Banjir. ada nggak bencana lain susulannya? Bencana lain tuh kayak ombak besar. Jadi Ombak besar. yang tempat yang apa tuh? Yang deket-deket sama pantai itu kena ombak ya. Kayak tempat wisata, itu tempat wisata banyak yang rusak gara-gara ombaknya besar. Tempat wisata banyak yang rusak karena ombak yang Iya, besar itu. betul. Tapi ini bukan tsunami kan? Bukan, cuma ombak aja yang besar. Ombak aja yang besar. Betul. Nah, siapa aja nih yang menanggulangi bencana ini? Badan dari pemerintahan? Ya kayak SAR, TNI, Polri juga ada, polisi gitu. Pokoknya mahasiswa juga ada kok. Oh, mahasiswa juga ada. Kayak Maternapala, terus BEM, gitu juga ada. Kalau Cahyanto kebantuin nggak? Ngebantuin liatin aja. Ngebantuin nyariin aja? Iya. Nggak ngebantuin Nggak. apa kayak gitu? Kagak, cuma ngeliatin aja. Cuman nenangin ini aja temenku. Nenangin temenmu ini cewek apa cowok nih? Cowok lah. Kirain Ya cewek kali. gitu. Dia kan bapaknya ke bawah sama longsor, ya kali kita cuma diem aja. Oke. Nah, ada nggak orang yang menggalang dana di sana? Misalnya di sana orang-orang yang minta sumbangan di jalan. banyak sekali. Banyak banget ya? Banyak banget, dari mahasiswa sama masyarakat juga ada. Di jalan-jalan. Nah, itu disumbanginnya itu langsung ke masyarakatnya atau ada yang mengurusnya gitu? Kalau itu saya kurang tahu. Tapi kalau dari kelas saya pribadi tuh kita galang dana buat langsung ke teman saya itu yang terkena bencananya. Nah, kondisi lingkungan apa aja nih yang rusak di sana? Lingkungan itu kayak jalan, ya biar kayak lahan-lahan juga banyak yang rusak gara-gara banjir itu. Pokoknya jalan aja kita banyak yang kena banjir. Gitu deh. Gitu ya. Iya. Tempat-tempat umum misalnya masjid roboh atau gimana gitu? Masjid yang kemarin longsor tuh masih bagus, cuman dalam artian bagusnya itu pondasinya masih bagus, bentuknya masih ada, cuman kotor aja gara-gara kotor aja gitu. Ya gara-gara tanahnya longsor itu. Nah, ada usulan nggak sih untuk masyarakat atau pemerintahan? Usulan apa dulu nih? Ya, usulan bagaimana cara atau bagaimana tentang mencegah bencana atau gimana? Oh, mencegahnya karena di sana masih banyak banget yang buang sampah sembarangan, terus nebang pohon tanpa menanam kembali itu banyak. Tapi kalau bisa itu bener-bener dikurangin dah. Soalnya banyak banget yang ngebuang sampah tuh ke sungai. Makanya itu jangan lagi deh, soalnya buat banjir juga. Nah, sebagai kita kan Cahyanto kan orang Bogor gitu. Iya. Saya datang ke sana ketika bencana terjadi, ada nggak sih rasa panik atau was-was? Panik sih ada, dikit aja. Dikit aja, nggak Iya, banyak. Karena kan jauh juga dari kos. Iya sih, jauh dari kos, Iya. tapi nggak takut gitu misalnya bencananya itu merambat ke dekat kosan atau gimana? Enggak sih. Soalnya kosanku itu aman, alhamdulillah. Aman, alhamdulillah Iya. ya. Tapi ada nggak rasa takut? Wah, di sana udah longsor banjir, takut banjir datang gitu tiba-tiba. Enggak, yang takut itu kalau tsunami besar. Nah itu karena kemarin tuh sebenarnya di NTT kan ada gempa itu kan ya, Iya. gempa 2 kali tuh yang besar berpotensi tsunami. Ternyata ke kita nggak kena, cuman bagian NTB yang paling ujung Bima yang kena ininya, Kena dampaknya. dampak gempanya cuman kecil aja. Ke kita enggak, jadi aman-aman aja. Jadi kuliah ke sana disambut bencana ini rasanya biasa-biasa aja. Nah, dibilang biasa aja kagak juga sih bang, tapi panik ada, rasa panik cuman nggak terlalu besar aja karena ngerasa aman tempatnya. Kadang ngerasa aman tempatnya. Iya betul. Nah, sekarang pulang lagi ke sini karena emang harus pulang atau emang takut bencana susulan nih? Oh, karena emang harus pulang karena libur itu sebenarnya dari Desember pertengahan, dari tanggal belasan itu udah libur. Oh, udah libur. Sampai Februari, 14 Februari itu baru masuk. 14 dalam Februari itu masuk online atau offline? Offline. Offline lagi Iya. ke sana. Betul. Wah, menguras kantong sepertinya ya. Lumayan.
Oke, mungkin itu aja cerita singkat ya dari Cahyanto tentang kuliahnya yang langsung disambut sama bencana. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Gitu ya. Dan terima kasih buat para penonton SPM Radio. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Dan terima kasih bila ada kesalahan, karena kesalahan murni dari manusia. Tapi kalau kesalahan terus mah ya keterlaluan sih. Oke, dan terima kasih atas waktunya, Oke. atas kehadirannya. Cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.